Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini 22 Mei ya, 2022. Kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Mei. Itu artinya sudah hampir setengah tahun ya. Ini bulan Mei kita menjalani tahun 2022. Rasanya begitu cepat. Menurut saya ya, saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, tapi masih baru rasanya tahun baru ini sudah memasuki bulan Mei dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Juni, begitu. Tapi bukan itu yang kita bahas pagi hari ini di sini. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya mau menyapa kita terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar kita di pagi ini? Sehat ya? Kuat pastinya, karena dengan kekuatan dan kesehatan kita bisa hadir pagi hari ini di tempat ini dengan satu kerinduan bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan bersama dengan saudara di dalam Tuhan. Setelah seminggu kita melakukan segala pekerjaan, segala aktivitas, mungkin ada pelayanan yang dipercayakan juga untuk boleh kita kerjakan. Tapi hari ini Tuhan kembali memanggil kita dari tempat kita masing-masing, ada dari tempat yang jauh dan dekat, supaya pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita sudah menyiapkan hati kita dan rumah kita masing-masing ya, sehingga kita rindu supaya ketika Tuhan membawa kita pagi ini ke tempat ini, semua kita tanpa terkecuali kita boleh menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Ya. Itu yang menjadi kerinduan kita ya pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dari buku lagu kita nomor 188, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Iya, seperti yang saya katakan tadi, hari lepas hari, ya, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun, bertambah indahnya kita rasakan. Ya, kalau Presiden Jokowi ya sudah menginstruksikan, sudah boleh buka masker katanya, tapi di tempat terbuka sih sebenarnya katanya itu satu hal yang mungkin membuat kita satu kebahagiaan, karena selama 2 tahun lebih kita harus mengenakan masker dimanapun berada, bukan hanya di tempat tertutup, tapi di luar juga ya kita mengenakan masker. Tapi ketika kita mendengar itu, mungkin itu jadi kabar baik juga buat kita ya. Boleh tidak mengenakan masker. Ya, tapi bukan itulah tentunya yang membuat hari lepas hari kita bertambah-tambah indah. Kalaupun 2 tahun lebih kita mengalami itu, menikmatinya kita hidup ini ya, karena kita bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting dari semuanya. Ya, kalaupun hari ini masker sudah boleh dibuka, ya di tempat-tempat tertentu ya, tapi bukan di situ lagi letak kebahagiaan kita. Dengan atau tanpa adanya masker, kita bisa menikmati hidup karena kita bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Kita akan mulai, ya kita akan memuji nama Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya.
yang baru hadir. Kita tunggu saja dulu selesai. Kalau di buku lagu Yesus Juru Selamat ya, mungkin kita sering Yesus cinta saya. Tapi kita pakai saja yang di buku lagu ya, karena saya tadi mengarahkannya ke buku lagu. Yesus Juru Selamat. Kita mungkin aku cinta padanya, Yesus cinta saya, kan gitu ya. Tadi ada yang saya dengar mengatakan itu. Dan setelah ini kita nyanyikan tambah hari yang di papan tulis. Boleh ya? Tambah cinta Yesus. Jalani ya, oleh karena ini ya, tambah cinta kita kepada Yesus. Sudah seharusnya demikian ya, ketika kita mengenal Tuhan, tambah hari tambahlah cinta kita kepada Yesus. Ya sama seperti ketika kita bersama dengan pasangan, tambah hari tambah enggak cinta kita, atau sudah mulai pudar? Ya, senyum Bapak Cika. Ya jawab dalam hati masing-masing kita lah ya. Iya, tambah hari tambah ku percaya akan janji-janji Tuhan ya. Mungkin pasti berbeda ketika kita pertama percaya kepada Tuhan, kan mungkin janji Tuhan satu kita pegang, kemudian kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ada lagi perkataan Tuhan, kita mempercayai perkataan Tuhan itu dan patuh kepada apa yang Tuhan katakan. Ya tambah hari tambah benci dosa, nggak lagi suka dengan dosa. Itulah yang membuat hari-hari kita itu semakin bertambah indah. Tambah hari tambah ku setia. Kiranya ini jadi ya dalam hidup setiap kehidupan kita. Ya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 328. Mataku tertuju padamu. 328. Ada banyak hal yang membuat mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Mungkin pergumulan secara pribadi, mungkin pergumulan seperti tadi yang COVID yang mungkin belum berakhir sampai hari ini, ya. Tapi Tuhan mau supaya kita mau mengikut Tuhan selama Tuhan izinkan menjalani hidup ini. Supaya apa? Supaya kita masuk kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, saya meyakini kita tidak akan sampai, kita tidak akan masuk kepada
apa yang Tuhan rencanakan ketika Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin surga itu, bukan mungkin ya, surga itu mungkin sudah menjadi bagian kita. Tapi ada banyak hal sebenarnya yang Tuhan mau untuk boleh kita kerjakan ketika kita percaya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Kita nyanyikan lagu pujian ini dari hati kita, dan setelah pujian ini nanti kita akan berdoa.
bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menjumpai kami orang-orang yang berdosa, Allah yang memperkenalkan diri kepada kami sehingga kami mengenal-Mu ya Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami oleh karena anugerah Tuhan kepada kami. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan Yesus boleh mengenal-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti bahwa dan meyakini bahwa kami telah memiliki hidup yang kekal oleh karena Tuhan sendiri yang telah menjamin itu bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan oleh karena itulah kami bisa menikmati hari demi hari kehidupan yang Tuhan izinkan boleh kami nikmat jalani ya Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan yang Tuhan izinkan oleh kami alami, tapi ketika kami bersama dengan Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada perkataan Tuhan yang boleh menghiburkan hati kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur secara bersama ketika Tuhan boleh mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing, bersama lagi di tempat ini beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan mau mendengarkan apa kata Tuhan kepada kami. Tuhan, berbicara Engkau kepada kami, karena hati kami pagi hari ini sudah siap untuk menerima perkataan-Mu. Biarlah perkataan-Mu itu juga boleh tetap tinggal dan bekerja di dalam hati setiap kami, supaya itu yang menolong kami menjalani waktu-waktu yang Tuhan masih berikan untuk boleh kami jalani di bumi ini ya Tuhan, sehingga tetap ada sukacita, kekuatan, pengharapan kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya kepada Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan juga yang menolong kami, yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Apapun yang menjadi bagian kami ya Tuhan, kiranya kami boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memakai setiap kami dalam bagian kami masing-masing. Dan kami juga berdoa mengingat untuk anak-anak yang belajar firman-Mu juga di belakang. Tuhan juga yang menolong mereka supaya di masa kecil mereka juga boleh menjadi tanah yang subur ya Tuhan, tempat berakar, bertumbuh, bahkan berbuahnya firman Tuhan. Kiranya firman yang diperdengarkan kepada mereka hari ini, biarlah itu ada tempat di dalam hati mereka ya Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan sendiri anak-anak yang kami layani hari ini boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati guru yang mengajar mereka, kiranya Tuhan tambah-tambahkan kasih mereka, kesabaran, kreativitas mereka ya Tuhan, untuk mengajar dan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami semuanya. Ini doa kami kepada Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh sekali lagi bersyukur untuk setiap kami yang sudah boleh Tuhan antarkan ada di tempat ini. Kami mau menikmati Tuhan, kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Yesus Allah kami. Hanya kepada-Mu kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu kembali. Ini kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Ya, ketika Tuhan masih mengizinkan kita menjalani hari-hari ini, dan ketika Tuhan kita sudah mengenal Tuhan, tentunya Tuhan menghendaki ya supaya hari-hari kita ini kita pakai, kita gunakan untuk menaburkan ya biji-biji kebenaran. Ya, walaupun mungkin kita belum melihat hasil daripada benih-benih yang kita taburkan itu, tapi kita meyakini ya suatu waktu apa yang sudah kita tabur itu kita akan, entah bukan kita pun yang menuainya ya, tapi biarlah kita tidak pernah jemu-jemu untuk menaburkan biji kebenaran di mana Tuhan menempatkan kita. Entah kita di tempat yang jauh, entah kita di tempat yang dekat, marilah kita tetap menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Mari kita akan menyambut kesaksian hari ini sesuai dengan jadwal. Yang bersaksi tidak bisa hadir ya, sehubungan dia dengan kuliah.
dan diberikan waktu untuk kita. Siapa yang sudah mempersiapkan diri untuk itu boleh nanti mengambil tempat di sini. Kita akan nyanyikan pujian dari nomor 270. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang, dan petang. Baik, pertama saja kita nyanyikan dahulu. Pemuda juga boleh, anak remaja juga diberikan tempat, bukan hanya orang tua ya. Gak ada kan? Mungkin karena sudah ada jadwal ini ya, jadi nggak dipersiapkan. Tapi selama ini pun diberikan ya ruang ketika masih ada waktu. Kalau nggak ada, kita akan nyanyikan pujian ini lagi ya. Kita menaburkan biji kebenaran, baik yang kedua dan yang ketiga. Dan setelah lagu pujian ini nanti kami panggilkan untuk yang membaca pengumuman dan doa syafaat. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya. Kalau saya sebelum membacakan pengumuman dan kita berdoa nanti, saya terlebih dahulu berbagi sedikit ya. Kalau kemarin hari Rabu minggu yang lalu itu waktu kita persekutuan doa di sini, jadi untuk seminggu kemarin itu diberikan kita kesempatan untuk boleh memberitakan Injil ya, untuk mempraktekannya kepada orang lain, bukan lagi sesama kita di sini untuk belajar, tetapi kepada orang lain. Jadi waktu itu hari Rabu di sini
besoknya langsung ada praktek gitu ya. Kebetulan ada datang teman ya, termasuk teman ya. Jadi karena datang ke tempat ke bengkel dia, sering sambil menunggu customer dia, datang dia ke bengkel. Jadi di situ saya bisa bercerita kepada dia ya, termasuk ketika dia menceritakan tentang ya kehidupannya sehari-hari, khususnya bagaimana dia bertetangga ya. Ya, sering sebenarnya teman saya ini orang Tionghoa ya, orang Tionghoa, tapi istrinya orang Karo. Jadi tapi tetangga pas sebelah rumahnya juga suaminya orang Tionghoa, istrinya juga orang Karo gitu ya. Tapi sama-sama mereka mengambil orang Karo, tetapi nggak pernah aku seperti itu, nggak pernah aku. Jadi waktu dia bercerita tentang sebenarnya sudah sering gitu saya dengar bagaimana keluh kesahnya ataupun cerita dia tentang bagaimana dia bertetangga. Tetapi pada waktu itu saya ya bercerita mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu adalah orang yang percaya, tentunya kita sebagai orang yang percaya harus menjadi berkat ya dimanapun kita tinggal, seperti itu. Jadi dimulai dari situ dia bertanya kepada saya, bagaimana supaya kita itu bisa berkat. Tentunya saya ceritakan, memang pernah sebelumnya itu saya cerita tentang Tuhan Yesus. Waktu itu saya bawa traktat yang waktu itu yang warna biru itu, yakinkah kamu akan masuk surga itu. Saya waktu itu memang sebelumnya itu sudah saya kasih traktat itu, tetapi pada waktu saya kasih traktat itu dia baca sebentar saja, tetapi ditinggalkannya di situ. Ditinggalkannya kembali traktat itu. Kenapa? Waktu saya tanya, kenapa kok ditinggal, nggak dibawa pulang? Nanti istri saya sensitif, katanya gitu. Sensitif istri saya katanya. Tetapi pada waktu kesempatan hari Kamis pada waktu itu saya tanya kembali. Tentunya dari situ saya bermula untuk bercerita tentang Yesus kepadanya. Bagaimana waktu itu saya kan di traktat yang tentang apakah kamu yakin masuk surga itu, di situ saya memulai untuk menceritakan tentang Yesus kepadanya, bahwa ketika itu akan saya tanya kembali, ingatkah waktu ada buku yang saya kasih itu kan di situ dipertanyakan tentang apakah kamu yakin masuk surga? Ya, sebenarnya tentang perihal bagaimana kita hidup bertetangga ataupun kepada orang lain menjadi berkat, itu harus bermula di situ. Ada satu sebenarnya yang menjadi raja di dalam kehidupan kita, yang tinggal di dalam hati kita. Itu seperti itu. Pada waktu itu saya ceritakan sampai kepada akhirnya memang ya namanya dia sebagai apa, saya juga sambil menunggu pelanggan saya, dia juga menunggu pelanggannya, seperti itu. Jadi hanya sebatas waktu itulah kami bercerita seperti itu tentang, memang saya sampaikan harus dia Yesus itu yang tinggal di dalam hati kita, yang menguasai hidup kita. Kalau yang menjadi raja itu penguasa kerajaan angkasa itu iblis, dibilang itu yang menjadi raja di dalam hidup kita, tentu kita tidak bisa hidup berdamai dengan tetangga kita. Tentunya seperti apapun mereka akan kita akan tentu ya tidak bisa ya berdamailah, saya bilang seperti itu. Karena ya asal apa saja di depan pintu gerbangnya saja mobil tetangganya sudah sudah emosi dia seperti itu, sampai dia mencak-mencak gitu, disepaknya lah gerbangnya seperti itu. Tapi ya yang saya jelaskan gitu tentang Yesus itu harus dia tinggal di dalam hati kita ya. Siapa Yesus itu? Dialah Allah yang datang dari surga. Di dalam Yesus itu yang memperkenalkan diri supaya manusia, setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Jadi ini yang menjadi salah satu ya bagian yang secara singkat ya bisa saya sampaikan pada waktu itu kepadanya. Saya juga memang berharap supaya memang ada waktu-waktu lagi untuk bercerita kembali kepadanya, sampai ya dia benar-benar memang meyakini Yesus itu dialah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, yang mengatur hidupnya, sampai dia bisa juga ya ketika Yesus itu hadir di dalam hidupnya, maka dia juga bisa berdamai dengan orang lain, termasuk juga tetangga dekatnya ya.
Saya tidak memang menyoroti kenapa mereka seperti itu, tapi yang pasti karena itu tadi ya hati yang memang tidak damai sehingga tidak bisa untuk melihat orang lain juga ya, walaupun agak ribut tidak bisa tenang melihat orang lain ya, seperti itu. Jadi ini yang masih bisa saya sampaikan ya. Jadi saya bersyukur memang pada waktu itu karena memang ya, kesempatan itu seperti itu. Kalau memang ada orang yang memang bisa dinyatakan tentang Injil ya, saya sampaikan kepada mereka karena memang hanya dia yang memang waktunya ada lebih lah gitu ya, sambil menunggu customer pelanggannya. Saya juga seperti itu, bisa saya bercerita tentang Tuhan Yesus. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman ya. Yang pertama itu untuk kegiatan dan doa jemaat minggu ini. Yang pertama, minggu pagi ada ibadah pengembalaan anak dan juga dewasa. Dan setelah ibadah ini nanti jam 10.30 akan ada kelas katekisasi, baik untuk penyerahan anak maupun juga untuk baptisan ya. Nanti dia akan dimulai jam 10.30. Kemudian setelah katekisasi ada PA Pasutri. Jadi ini sudah di-sharekan kepada kita kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan PA Pasutri setelah ada kelas katekisasi dan setelah sebelumnya nanti kita makan siang dulu ya. Kan gitu ya. Ya. Baik, yang kedua besok jam 7.30 malam ada persekutuan doa pemuritan di Pos PC Skala. Dan yang ketiga jam 9 hari Kamis ada retreat Paskah Pemuda Remaja di GHII ya. Selesai jam 20.00 juga ada meeting ya, pelayan lewat Google Meet ya. Tentunya sudah tahu ya GHII ini apa, di Bukit Hermon ya, Bukit Hermon yang diselesai. Kemudian hari Jumat jam 5 sore ada persekutuan anak Jumat Gembira, serta Sabtu sore ada persiapan tempat ibadah dan MC. Yang menjadi doa kita pagi ini, kita bersyukur minggu depan akan selesai pembangunan ruas sekolah minggu. Kita mengecat dan bersihkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita doakan PA Pasutri yang akan diadakan siang ini supaya keluarga boleh bertumbuh dan melayani, maka gereja akan bertumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, kita doakan kelas katekisasi, baptisan kudus dan penyerahan anak. Kemudian yang keempat, kita doakan juga pemberitaan Injil yang kita lakukan supaya orang yang mendengar Injil Yesus dan mereka akan diselamatkan. Dan yang kelima, kita akan doakan juga retreat Paskah Pemuda Remaja di GHII selesai. Dan yang keenam, berdoalah juga untuk rencana BBM Jemaat yang akan diadakan awal Juli 2022 selama 3 hari 2 malam bertempat di Cemar, Sabah, Famasi Melir. Biaya 250.000 di luar transport. Dan ada di balik di laporan keuangan kita yang terakhir ya, ada sedikit ralat ya atau koreksi. Di subtotalnya itu ada disebutkan di sana, ada subtotalnya seperti itu, ada kesalahan ya. Jadi tadi yang menuliskannya Bapak Abel ya mengapa ya tadi suruh supaya ini disampaikan bahwa ini bukan hasil daripada perpuluhan ataupun jumlah ucapan syukur di dalam minggu ini, tapi itu minggu yang lalu, jadi salah ketik ya. Baik, itu aja yang menjadi pengumuman kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Engkau Allah kami yang memimpin hidup kami sampai saat ini. Bersyukur oleh karena pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan juga yang menyertai kami tiap-tiap hari. Bahkan di pagi hari ini kami datang lagi kepada Tuhan, bersyukur ya Tuhan sehubungan dengan ruang sekolah minggu yang ada di belakang juga, yang dalam minggu ini juga akan selesai. Bersyukur pertolongan Tuhan yang juga boleh memimpinnya, dan kami terus berdoa ya Tuhan untuk penyelesaian ruang sekolah minggu ini, supaya Engkaulah Allah juga yang bekerja, akan memberkati juga ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan boleh bersama-sama untuk mengerjakan bagian hal-hal yang Tuhan yang akan dikerjakan sehubungan dengan pengecatan yang akan dilakukan dalam waktu beberapa hari ini ya Tuhan.
Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi hari ini untuk PA Pasutri juga yang akan kami lakukan siang hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya lewat Pasutri, PA Pasutri ini ya Tuhan, keluarga boleh bertumbuh dan melayani sehingga gereja kami ini juga ya Tuhan boleh bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Ini doa kami untuk PA Pasutri hari ini. Tolong kami semua supaya kami boleh Tuhan diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Demikian juga ya Tuhan, kami juga mengingat untuk kelas katekisasi, baptisan kudus dan juga penyerahan anak yang juga dilakukan setelah ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang akan mengikuti katekisasi, baptisan ini ya Tuhan, supaya Engkaulah yang menolong supaya anak-anak kami ini juga Allah yang berbicara bagi mereka. Untuk setiap perkataanmu yang boleh Tuhan mereka dengarkan, sampaikan juga ya Tuhan. Itu juga ya Tuhan akan menguatkan mereka, sehingga iman ya Tuhan yang ada, yang Tuhan taruhkan juga di dalam hati mereka, itu juga boleh semakin dikuatkan ya Tuhan. Sehingga ketika mereka akan menyatakan tentang iman mereka di hadapan jemaat Tuhan, maka sungguh-sungguh itu ya Tuhan, oleh karena anugerah itu ya Tuhan, dan itu juga boleh sungguh-sungguh hidup di dalam hidup mereka, dan mereka juga boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk kelas katekisasi, untuk juga penyerahan anak bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya ya Tuhan kepada Tuhan. Ada keluarga Bapak Jessica dan juga ada keluarga Bapak Naomi. Kami menyerahkan kedua keluarga ini ya Tuhan, supaya Engkau juga Allah yang akan bekerja di dalam hati mereka. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan. Firman-Mu itulah yang menjadi hal yang membuat mereka ya Tuhan semakin mengerti bagaimana mereka juga boleh membawa anak-anak ini untuk datang kepada Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya hati mereka boleh diteguhkan oleh Tuhan, dan mereka terlebih dahulu ya Tuhan sungguh merasakan kasih Allah itu, dan kasih Allah yang juga Tuhan ada di dalam hati mereka. Itulah juga yang mendorong mereka untuk membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, sehingga pada waktunya juga anak yang boleh diserahkan kepada Tuhan, anak-anak ini juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan lewat kelas katekisasi, baptisan kudus maupun juga penyerahan anak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat pemberitaan Injil ya Tuhan, yang juga ya Tuhan menjadi bagian kami orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya setiap hari ya Tuhan, setiap saat kami boleh mengingat kasih-Mu itu ya Tuhan, dan kasih-Mu itulah yang mendorong kami sehingga ada kekuatan bagi kami, dan itulah yang Tuhan taruhkan untuk boleh mengasihi orang lain ya Tuhan, sekalipun ada banyak ya Tuhan tantangan yang boleh kami hadapi. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah juga yang menaruhkan itu di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan tolonglah supaya dimanapun kami berada ya Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang akan memimpin kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Ini doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat retreat Paskah yang akan dilakukan juga pada hari Kamis ini ya Tuhan, yang akan dilakukan di GHI ya Tuhan, di Selesai. Kami berdoa supaya Engkau juga ya Tuhan mendahului pelayanan ini, dan berdoa buat setiap pemuda dan juga remaja yang akan mengikuti retreat ini. Tuhan Engkaulah Allah juga yang akan menolong mereka supaya mereka juga boleh Tuhan terdorong ya Tuhan, termotivasi mereka untuk mengikuti retreat ini ya Tuhan, sehingga ada kekuatan juga bagi para pemuda kami, untuk remaja kami juga ya Tuhan, untuk boleh terus Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan pakai hamba-Mu yang akan melayani lewat retreat pemuda dan remaja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga pagi hari ini kami juga berdoa buat rencana retreat jemaat juga ya Tuhan, yang akan dilakukan di Cemara Sabah, yang akan direncanakan pada awal bulan Juli di tahun ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau Allah juga yang kiranya akan memanggil semua umat-Mu ya Tuhan untuk ikut bersama-sama di dalam retreat ini, sehingga ketika kami juga mengikuti retreat ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruhkan di dalam hati kami, yang akan membuat Tuhan hati kami bergelora untuk kasih Tuhan yang besar itu,
sehingga itulah yang memperbarui hidup setiap umat-Mu ya Tuhan untuk boleh melayani. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini. Kami sungguh menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan kami berdoa supaya Engkau juga Allah yang akan memberkati kami, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai dia Tuhan, lingkupi dia Tuhan dengan kuasa-Mu untuk boleh menyatakan isi hati-Mu ke tengah-tengah kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan lewat khotbah minggu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati, pikiran kita, tubuh, roh dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang ada di papan tulis, makin serupa Yesus Tuhanku. Ya, kiranya ini yang menjadi kerinduan hati kita ya. Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah percaya, perjuangannya supaya menjadi serupa, semakin serupa dengan Yesus. Ya, dalam hal apa? Kesabaran, kalau dibuat di situ. Lemah lembut, rendah hati, setia, rajin bekerja, dan masih banyak lagi ya yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Yang mana kita yang sudah? Ya, kita yang tahu ya setiap pribadi kita. Tapi inilah perjuangan kita ketika kita mengenal Tuhan, supaya semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Yos yang akan menyampaikan firman Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku.
beribadah hari ini. Satu kerinduan kami Tuhan, biarlah lewat ibadah hari ini kami boleh mendengar suara Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang boleh kami dengar, dan biarlah perkataan itu Tuhan yang boleh mengatur hidup kami, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu memohon, kami yang lemah ini, Engkau yang boleh menolong, mengajari dan membantu hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus, supaya perkataan Tuhan itu yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya, ini kita belajar tentang hati yang berkuasa pada bagian 7. Hati yang berkuasa bagian yang ke-7. Dan saya pikir tiap-tiap minggu temanya akan semakin berat. Kan gitu ya? Tiap-tiap minggu temanya akan semakin berat, karena minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana kita berpuasa tentang keinginan daging. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan berikan hati kita yang berpuasa untuk berkemenangan, lepas dari dosa gitu ya. Sekarang naik lagi levelnya ke atas, keinginan daging. Kan gitu ya? Ini yang sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena banyak hal yang tanpa kita sadari, kita banyak melakukan hal keinginan daging, dan seakan-akan itu benar, baik. Makanya katakan dia semakin sulit. Saya banyak diskusi atau menyiapkan bahan ini dengan istri, wah ini sangat membingungkan. Tapi puji Tuhan ya, saya akui memang 2 minggu ini adalah waktu-waktu atau hari-hari yang sangat sulit bagi saya. 2 minggu ini tensi saya sampai hampir 250, pekerjaan yang menumpuk kan gitu ya. Pekerjaan menumpuk tidak baik, banyak hal yang harus saya pikirkan. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa berdiri di mimbar ini. Mari kita lihat kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ya. Ayat 1 nanti kita belajar sampai ayat 17. Saya akan bacakan ayat yang ganjil ya. Bapak Ibu boleh nanti bacakan ayat yang ke-6, dan secara bersama-sama nanti kita akan bacakan ayat yang ke-17. Kita mulai. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu,
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang hidup tetap, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sama-sama kita ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, boleh dilihat warta kita nih ya. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana setiap anak-anak Allah diberi kuasa untuk mengalahkan dosa dan keinginan daging. Bagaimana cara mengalahkan dosa dan keinginan daging? Secara manusia yang telah berada di bawah kuasa dosa, kita tidak dapat melepaskan diri dari dosa dan keinginan daging kita. Kita sering kecewa dan putus asa. Iya. Bolehkah kita mereview sedikit kehidupan kita? Bagaimana kita dulu sebelum menerima Kristus? Kalau Bapak Ibu boleh membaca kitab Roma pasal yang ke-7, sebelum Paulus menerima Kristus, bagaimana pergumulan Paulus? Dia katakan, aku mau berbuat baik loh, tapi yang jahat yang gak kulakukan. Artinya apapun keinginan kita untuk melakukan yang baik gak bisa. Kita boleh mereview kehidupan kita. Ketika Kristus belum ada atau roh Allah belum ada dalam hidup kita, maka yang baik itu hanya tinggal angan-angan saja. Pernahkah Bapak Ibu berpikir demikian? Hanya tinggal angan-angan. Contoh sebagai seorang siswa ya, besok mau ujian, aku mau baik lah jadi anak. Apalagi orang tuanya guru, kan gitu ya. Orang tuanya guru, aku nanti ujian maunya nilai 10, tapi gak ngopek. Apakah itu keinginan? Ya kan? Aku mau nilai 10, tapi gak ngopek, kan gitu ya. Itu satu keinginan, suatu ungkapan hati. Tiba hari aku ujian, kan gitu ya. Yang ngawasnya tren pula di depan, kan gitu ya. Soalnya payah-payah, kurang waktu belajar, teman di sebelah buka buku pula, kan gitu. Terpancing. Bertahankah tidak mengopek? Maka saya katakan itu tinggal angan-angan. Kalau belum roh Allah ada di dalam hidupnya. Bagaimana Paulus juga demikian. Dia bergumul dengan dosa, tapi semuanya itu sia-sia. Hanya tinggal angan-angan. Dia katakan, aku manusia celaka. Yang baik yang aku pikirkan, yang jahat yang aku lakukan. Aku terjual di bawah kuasa dosa. Sama seperti kita. Ketika kita belum hidup di dalam Kristus, ketika roh Allah belum ada hati nurani di dalam hidup kita. Dan hati nurani itu mengajarkan kita yang baik. Kan itu ya? Mengajarkan hati yang baik yang akan kita lakukan. Disuruh kita melakukan hal-hal yang baik. Tetapi endingnya apa yang kita lakukan?
Itu contoh simpel ya. Itu contoh simpel dari anak sekolah. Contoh yang paling simpel. Pergumulan terjadi dalam diri kita. Bagaimanakah hidup begini? Kita nggak mau pergi ke sana kemari, kita nggak mau mabuk-mabukan. Sebelum saya menerima Kristus, saya mengajar sekolah minggu di gereja suku. Malamnya saya berjudi. Pantang bagi saya melihat orang berjudi. Saya pasti akan ikut. Kan ya? Ini paling pantang bagi saya melihat orang berjudi. Pasti saya akan ikut. Padahal ngajar sekolah minggu di gereja, diajarkan bagaimana hal-hal yang baik. Pergumulan terjadi begitu berat. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari hal ini semua? Mari kita lihat ayat 1 Kitab Roma pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Aku manusia celaka, aku manusia berdosa. Hukuman layak bagi orang-orang berdosa. Tapi kitab Roma pasal 8 ayat 1 katakan, demikianlah sekarang tidak lagi ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Why? Kenapa? Kenapa tidak ada lagi penghukuman? Bukankah aku manusia celaka? Bukankah aku manusia yang berdosa yang layak mendapat penghukuman? Tapi Paulus tuliskan sekarang tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Pada ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Sampai sini dulu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Aku tidak bisa melakukan yang baik, yang benar. Tapi dalam batinku ada yang baik, ada yang benar. Yang kulakukan semua yang jahat. Aku memikirkan yang baik, aku memikirkan yang benar, tapi yang kulakukan apa? Sebaliknya. Bukankah aku ini manusia celaka yang layak mendapat hukuman? Bukankah aku ini manusia celaka yang layak mendapat hukuman? Tapi Paulus tuliskan, saat ini tidak lagi ada penghukuman. Kenapa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Apa arti kata memerdekakan? Kalau Indonesia merdeka, katanya kan, lepas dari penjajahan Belanda. Ya, lepasnya di mana? Tidak lagi diikat oleh kekuasaan Belanda. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Artinya apa? Kalau selama ini dalam batinku ada yang baik, dalam batinku ada yang benar, aku nggak bisa lakukan, itu menandakan kita terikat. Di mana terikat? Di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Sebelum Kristus ada, kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kenapa? Kenapa kita terjual di bawah kuasa dosa sebelum Kristus ada? Ingat, mungkin bagi banyak orang, anak-anak yang baru lahir itu kudus ya, kan ya, kudus ya. Anak ini masih suci, kalaupun dia mati dia ke surga. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan, enggak. Dalam kandungan pun aku telah dikandung di dalam dosa. Tapi kan aku nggak mencuri buah seperti yang dilakukan dilakukan Adam. Kan aku nggak berdosa, kita katakan itu. Yang berdosa kan Adam. Ada dosa keturunan dari kitab Keluaran, dari kitab Ulangan.
jelas bagaimana dosa itu turun. Makanya genaplah Roma 3 ayat 23, kita sudah berdosa. Makanya sebelum ada Kristus, ada pun keinginan kita untuk melakukan yang baik, nggak mungkin. Ada pun keinginan untuk melakukan yang benar, nggak mungkin bisa kita lakukan. Kalaupun bisa bertahan 1 atau 2 hari, paling lama seminggu lah. Habis itu balik lagi. Itu menandakan kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Tapi ada satu oknum yang mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ada oknum yang memerdekakan kita jika kita mau keluar dari hal tersebut. Jika kita mau lepas dari kuasa dosa, ada. Jadi katakannya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Roh yang memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Apa artinya hukum dosa dan hukum maut? Apa artinya hukum dosa dan hukum maut? Bapak Ibu tahu Ibu berbuat dosa itu dari mana? Dari mana kita tahu mencuri itu salah? Dari mana kita tahu melawan orang tua itu salah? Dari mana? Dari hukum Taurat. Kalau nggak ada hukum Taurat, nggak ada itu perkataan dosa. Tapi karena Tuhan sudah katakan jangan begini, jangan begini, maka nyatalah itu. Kalau kita tidak lakukan, akan semakin nyatalah itu dosa. Jadi hukum dosa artinya yang menyebabkan dosa. Hukum maut, kematian, melepaskan kita dari apa yang kita lakukan dari dosa dan melepaskan kita dari kematian itu. Siapa oknumnya tadi? Kristus. Di ayat 3 semakin nyata. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dari mana kita tahu dosa? Dari hukum Taurat. Bisakah kita melakukan hukum Taurat tanpa ada Roh Kristus? Bisakah kita tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina tanpa ada Roh Kristus? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Nah ini ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging. Karena kita sudah terjual di bawah kuasa dosa daging kita ini. Sudah terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Tapi Allah melepaskan kita, menggantinya kita. Apa katanya? Telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Inilah latar belakang kenapa Allah menyerupai manusia di dalam daging. Karena daging kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Jadi dia harus juga menjadi bentuk daging sama seperti kita untuk kelak menggantikan itu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, sama seperti kita ya, yang dikuasai dosa karena dosa. Yang dikuasai dosa karena dosa. Karena manusia sebelumnya sudah terjual di bawah kuasa dosa. Itulah maka sebabnya Kristus itu Allah. Kristus itu juga manusia. Artinya apa? Sudah dikuasai dosa karena dosa. Makanya Kristus juga tahu lapar. Allah juga tahu lapar. Dia juga tahu kedinginan.
seperti kita. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Artinya Kristus menjatuhkan hukuman itu di dalam daging. Dia naik ke kayu salib itu dalam daging dan bangkit. Supaya apa? Supaya kita yang punya roh Allah bisa merdeka. Di ayat 2-nya tadi. Roh yang memberi hidup telah memerdeka. Kalau dia nggak naik ke kayu salib, dan kalau dia nggak bangkit dari alam maut, berarti sia-sia. Dan kalau tidak diberinya roh, kita juga tidak bisa melakukan tuntutan hukum Taurat, karena kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Apa tujuan Allah melakukan ini semua? Kan gitu ya? Apa tujuan Allah melakukan ini semua? Dia naik ke kayu salib, memikul dosa, kan gitu ya? Dia bangkit dari alam maut, mengalahkan maut itu, membuktikan dia Allah yang berkuasa, membuktikan dia Allah yang hidup. Tujuannya untuk apa? Ya supaya kita yang percaya bisa lepas dari kuasa dosa, supaya kita bisa merdeka. Dan apa lagi tujuannya? Tujuannya di ayat 4 ini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Tuntutannya apa lagi? Supaya kita hidup dipimpin oleh roh Allah, tidak lagi dipimpin oleh roh kegelapan. Allah memberikan nyawanya, terjual di bawah kuasa dosa, supaya kita bisa merdeka. Kalau kita nggak merdeka, kita nggak akan bisa melepaskan diri kita dari dosa dan keinginan daging kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka ada roh Allah di dalam diri kita, dan Allah mau supaya hidup kita dipimpin oleh roh. Ia mau supaya hidup kita dipimpin oleh roh. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh berpikir sejenak. Sebelum aku menerima Kristus, bagaimana pikiran hidupku? Apa sih yang aku pikirkan? Apa yang aku kejar dalam hidupku? Setelah aku menerima Kristus, apa yang aku pikirkan? Masihkah sama seperti aku belum mengenal Kristus? Kalau masih sama, itu akan dipertanyakan. Karena di ayat 4 ini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Pertanyaannya, sudahkah roh Allah ada di dalam hidup kita? Kalau roh Allah belum ada di dalam hidup kita, enggak akan mungkin kita memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Tapi yang akan kita pikirkan adalah bagaimana hidup sama dengan dunia ini. Hidup menurut daging. Kalau roh Allah belum ada, kita enggak akan mungkin memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Yang kita pikirkan apa? Hal-hal yang berhubungan dengan keinginan daging, hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini. Karena apa? Kita akan menjadi mau menyamakan diri kita dengan dunia ini. Tapi kalau roh Allah ada, kita akan punya kerinduan menyamakan diri kita dengan Allah. Tapi kalau roh Allah nggak ada, artinya apa? Roh dunia yang ada dalam hidup kita, yang kita pikirkan apa? Hal-hal yang sama dengan dunia.
Allah telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kehendak Allah, kita hidup menurut pimpinan roh Allah, bukan hidup menurut daging. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih sebenarnya keinginan daging itu? Apa sih sebenarnya keinginan daging itu? Saya buka kamus. Keinginan daging itu artinya sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah, hasrat, dan keinginan. Tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah, hasrat, dan keinginan, tetapi juga kepada suatu cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging, kebutuhan jasmani ataupun nafsunya. Dorongan bertindak, ya, dorongan kita untuk bertindak yang didasarkan atas apa? Kebutuhan daging, kebutuhan jasmani atau nafsunya. Keinginan daging belumlah dosa, tapi apabila dilanjutkan dan dibumbui lagi, baru jadi dosa. Makanya saya katakan pelajaran ini lebih berat, karena kita nanti nggak akan berbicara lagi banyak tentang dosa, tapi hal-hal yang berhubungan dengan keinginan daging yang bila dikembangkan itu yang menjadi dosa, itu yang membuat kita nggak akan bisa bertumbuh lagi. Oke, dosa udah selesai kita. Dosa, aku nggak berarti berbohong, aku nggak lagi mencuri, kan gitu ya? Itu sudah selesai. Topik yang ketujuh ini berbicara banyak tentang keinginan daging. Bagaimana dengan keinginan daging kita setelah roh Allah ada dalam hidup kita? Setelah roh Allah ada dalam hidup kita, pada bagian kita bahas tentang banyak keinginan daging. Apa sih contohnya keinginan daging paling simpel? Tidur di pagi hari pukul 5-6 enak gak kira-kira? Hah? Enak ya? Sangat nikmat itu. Tapi setelah Allah ada di dalam kita disuruh ngapain? Memulai hari dengan merenungkan perkataan Tuhan. Kalau kita sudah bangun kesiangan, kapan lagi baca firman Tuhan-nya? Kita nggak sempat baca firman Tuhan, menuruti keinginan daging, enak tidurnya, kan gitu. Kenapa? Nanti jam 8 sudah kerja lagi. Itu satu contoh keinginan daging. Disiplin. Bisakah kita mengalahkan disiplin dalam hal waktu? Ini keinginan daging ya. Santai aja kenapa bro? Kan gitu ya. Santai aja kenapa bro? Itu salah satu contoh. Dalam hal waktu bisa gak kita disiplin? Untuk mengalahkan keinginan daging. Kan yang kita ya, ini gak saya tunjukkan yang umum-umum nanti. Suatu cara kita bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging. Kebutuhan daging kita mau tidur, kebutuhan kita daging kita mau santai, kan gitu ya. Tapi itu harus kita kalahkan. Apa mungkin mau nilai 10, mau nilai 9 gak mau belajar? Gak mungkin. Tapi saya ingatkan, kalau roh Allah ada, itu saya alami sendiri. Cara saya belajar, cara saya membawa waktu itu sangat berbeda. Saya berani tidur satu malam itu hanya 1 jam demi belajar, demi memuliakan nama Tuhan. Berani gak kita menahan keinginan daging kita? Tidur 1 hari hanya 1 jam. Saya lakukan itu selama 5 tahun.
Tiap ujian saya hanya tidur 1 jam. Saya tahan keinginan daging. Saya sendiri heran kenapa bisa. Maunya kita jalan-jalan, sama seperti orang dunia, kan gitu ya. Aman, santai. Hari Minggu kan biasanya di TV dulu ada tinju ya. Ada tinju tuh di pagi hari. Enak nonton tinju. Mana kita pilih? Pergi ke gereja atau nonton olahraga tinju di TV? Ini kan keinginan ya. Ini keinginan. Dan saya yakin ibu-ibu di sini juga sudah lulus tuh. Dalam hal keinginan daging mantap. Lihat pakaian yang bagus, promosinya mantap. Murah loh bu, lagi ngetrend. Tengok dompet, wadah, bisa dibeli. Padahal di rumah masih ada 3 stok. Dan bapak-bapak juga bisa demikian. Kan gitu ya. Lihat kendaraan bagus. Mau juga sih. Mata kan gitu ya. Mata. Maka saya pikir, apakah roh Allah sudah ada di dalam kita? Kalau roh Allah sudah ada di dalam kita, apakah yang kita pikirkan masih sama dengan dunia ini? Kalau masih sama, bolehlah dipertanyakan itu. Karena tadi di ayat 5 jelas dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Adik saya bilang, Bang, kalau kita sudah punya uang, nikmati aja hidup ini. Apa yang mau, mobil, rumah, apa semua nikmati, inilah hidup. Saya berpikir, masihkah sama pola pikir hidupku sama dengan dia? Masihkah sama? Kalau masih sama, berarti aku masih dari dunia ini. Roh Allah belum ada dalam hidupku. Kalaupun kita punya sesuatu, haruskah itu kita hambur-hamburkan? Saya berbagi satu hal. Kenapa kalau saya punya sesuatu saya simpan? Saya nggak mau hambur-hamburkan. Saya nggak mau beli mobil mewah, bangun rumah besar-besar mewah, saya nggak mau. Istri bilang pasang AC, pasang ini. Saya kurang kenal. Saya ingat ketika 7 tahun kelaparan di Mesir itu, Tuhan berbicara kepada Yusuf, aturlah, simpanlah bahan makanan yang ada, karena 7 tahun ke depan akan ada masa kelaparan. Kalau Tuhan beri kita berkat banyak hari ini, kita berkelimpahan, apakah kita sudah tahu pasti apa yang terjadi hari esok yang Tuhan izinkan kita alami? Tuhan berbicara bagi saya, ketika kamu menerima secara berkelimpahan, maka kamu harus mempersiapkan kalau esok hari kamu akan menerima dalam kekurangan, supaya kamu tidak memalukan. Kita ikutikah model dunia ini? Apakah anak-anak Allah bisa mematikan keinginan daging? Bapak Ibu, kalau nanti masuk ke suatu perkebunan, ini kelihatan sekali bagaimana hidup manusia dunia. Kalau tetangganya beli kursi, rata nanti beli kursi. Wah, kredit enggak apa-apa. Tetangganya satu bisa beli mobil. Wah, rata nanti tuh beli mobil. Nanti boleh cek itu di perkebunan Tanjung Putri. Saya pakai ketawa saya melihatnya. Benar-benar manusia yang hidup memikirkan daging. Kenapa? Karena roh Allah tidak ada di dalamnya. Oke, mari kita lihat satu lagi. Di bagian ini boleh kita lihat, selama kita hidup, keinginan daging itu tetap akan ada.
Ingat ya, selama kita hidup, keinginan daging itu tetap akan ada. Hilangkah dia? Tidak. Keinginan daging itu tetap ada selama kita hidup. Selama kita hidup, keinginan daging tetap akan ada. Tapi bagaimana kita mengalahkan keinginan daging kita? Bagaimanakah cara kita mengalahkan keinginan daging kita? Saya baru tahu yang saya lakukan itu salah. Saya menyimpan dendam gara-gara keinginan daging. Saya baru menyadari beberapa waktu ini. Kami hidup kos 3 orang. Kakak saya, abang saya, dan saya. Karena miskinnya orang tua, nyayur itu 1 minggu 2 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam 1 minggu nyayur hanya 2 kali. Yang disayur apa? Itu sekali nyayur pakai kuali besar, kacang panjang, ditumis. Itulah untuk 3 kali. Istri saya nggak ngerti. Nanti dia bisa ketawa kalau saya buka. Kacang panjang sekali sayur ditumis sampai 3 hari. Kalau makin dipanaskan kan makin enak ya. Itulah kami makan. Dan saya punya teman buka rumah makan. Asal saya datang ke rumahnya, dia makan pakai ikan, pakai daging. Saya sampai ngeces. Ya namanya masa pertumbuhan kan gitu ya. Bikin makan yang enak. Terakhir itu berlangsung sampai 4 tahun lah. Ketika saya berkeluarga dengan istri, saya bilang, "Bapak kok banyak-banyak makan ikan dencis ini ya?" Katanya. Iya, karena saya dendam. Dulu asal saya makan kacang panjang. Teman saya makan ikan, jadi saya dendam sama dia, saya bilang. Saya dendam sama ikan dencis itu. Ternyata itu apa? Keinginan daging. Kita tidak menyukuri apa yang Tuhan sudah izinkan untuk kita nikmati. Saya makan kacang panjang, orang makan ikan dencis, orang makan daging, saya dendam. Aneh kan? Tapi itulah yang saya lakukan. Terakhir baru saya sadari, oh ternyata ini keinginan dagingku. Ini keinginan dagingku. Waktu belajar ini saya temukan itu. Karena keinginan dagingku, aku menyimpan dendam terhadap sampai makananku. Kapan aku bertumbuhnya? Ternyata selama kita hidup, keinginan daging itu tetap ada loh. Bagaimana cara kita mengalahkan keinginan daging? Selama kita hidup, keinginan daging tetap ada. Tapi bagaimana cara kita mengalahkan keinginan daging? Atau bisakah kita mengalahkan keinginan daging? Kita lihat coba ayat 6-nya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ayat 9 ya, ulang. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kalau roh Allah sudah ada di dalam kita, masihkah kita terjual di bawah kuasa dosa? Kalau roh Allah sudah ada di dalam kita, masihkah kita terjual di dalam kuasa dosa? Kita lihat ayat 2-nya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Kalau roh Allah ada di dalam
hidup kita. Maka roh itu yang memerdekakan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, mulai kita berpikir, apakah ini berkenan kepada Allah? Apakah ini berkenan kepada Allah? Di dalam segala sesuatunya kita melihat dengan mata, berpikir, cocok nggak dengan kita? Itu sifat naluri kita, kan gitu ya? Kita pandang sesuatu, kita lihat segala pada satunya, cocok nggak dengan kita? Tapi dalam hidup kita lupa. Setelah Kristus ada, Dia telah menaruh rohnya di dalam hidup kita. Apakah kita juga berpikir, apakah ini juga sesuai dengan Allah? Jadi dalam sesuatunya, jangan hanya kita memikirkan menurut pandangan, menurut keinginan, menurut kebutuhan. Tapi mari kita juga berpikir, apakah ini juga sesuai dengan roh Allah yang ada di dalam hidupku? Supaya apa? Supaya ke depannya roh itu yang akan terus memimpin kita. Dalam segala sesuatunya kita boleh berpikir, sesuai nggak dengan roh Allah? Kita kan biasanya mau bertindak cepat ya, memikirkan dengan cepat. Kalau ada sesuatu begini, kita mau seperti itu. Kan ya, harus cepat. Tapi kadang kita lupa, kita nggak hidup sendiri lagi. Ada roh Allah dalam hidup kita. Kita melupakan Dia. Setelah duduk, Dia baru, oh iya ya, kok aku nggak bertanya dulu sama Tuhan? Kita hidup mengukurkan kebutuhan daging kita, apalagi tadi katanya kebutuhan jasmani dan nafsu kita. Yang berkuasa adalah tubuh kita. Saya senang di ayat yang 11 ini. Di ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau roh Allah sudah ada di dalam kita, maka sebagaimana Allah bangkit dan hidup, rohnya itu juga akan menghidupkan tubuh kita yang panah ini. Tadinya tubuh kita ini terjual di bawah kuasa dosa. Tapi kalau roh Allah ada di dalam kamu, tubuh kita ini nggak akan lagi terjual di bawah kuasa dosa. Tubuh kita ini akan hidup dan dipimpin oleh roh. Masalahnya rohnya memang sudah ada. Kan itu ya? Kan itu seringnya masalah. Roh sudah ada, tapi kita hidup menurut apa? Menurut tetangga. Menurut apa? Pandangan mata. Menurut apa? Menurut cara hidup dunia. Rohnya nggak mau berkata apa-apa lagi, dan kita nggak akan bisa hidup. Roh Allah ada memang, kan gitu ya. Tapi kita hidup menurut apa kita? Bukan menurut roh Allah. Tetap yang kita pegang apa? Pandangan mata kita, keinginan daging kita, nafsu kita. Maka roh akan diam, nggak mau ngomong. Ya wes terserah gue. Kan kita juga ya. Kalau kita punya anak, kalau anak ini bandel kali, ya udahlah anak, terserah kau apa yang mau lakukan. Bapak diam, mama diam, terserah kau apa yang mau lakukan. Ini yang sering jadi masalah dalam hidup, makanya kita nggak bisa bertumbuh. Secara dosa kita sudah kalahkan, kan gitu ya. Tapi hidup dalam keinginan daging bisa nggak kita lepas?
hobinya yang dulu ngomong, suka cerita tap. Sudah bertobat, jumpa teman, ceritakan orang lain. Memang hobinya juga dari situ, cerita orang lain, nyambung terus, berkembang keinginan dagingnya tadi, tanpa kita sadari. Roh Allah yang telah membangkitkan Kristus itu bangkit dan dia memberikan roh, maka roh itu juga akan menghidupkan tubuhmu yang panah. Roh yang ada diberikan Allah akan menghidupkan tubuh kita yang panah ini, supaya kita bisa hidup dalam pimpinan roh. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi hutang bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Kita orang yang berhutang karena Allah telah menghidupkan kita. Allah mau supaya kita hidup di dalam pimpinan roh. Bisakah kita lepas daripada keinginan daging? Bisakah anak-anak Allah mematikan keinginan daging? Yohanes 1 ayat 12. Ada kuasa yang dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita kekuatan. Coba sedikit kita lihat kitab Roma pasal yang ke-7. Saya akan bacakan secepat aja pada kita. Kitab Roma pasal yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita ya. Dari ayat 14, Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita hidup, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan Allah yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Inilah pergumulan Paulus. Tapi apa katanya? Jangan sampai di situ, kan gitu ya? Jangan sampai di situ. Ayat 25-26. Syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Pergumulan Paulus, tapi syukur kepada Allah. Makanya ayat pasal 8 tulisnya, Roh Allah yang telah merdekakan kita. Kalau Roh Allah ada di dalam hidup kita, bisakah kita mematikan keinginan daging? Dan dia akan tetap ada ya. Jangan salah, keinginan daging akan tetap ada. Hanya kita matikan. Kayak ular tadi, hidupnya ular tadi, tapi gak mantok lagi. Ya situ punya biarin aja kan gitu ya. Gak mantok lagi. Gak mantok lagi dia. Gak berkuasa lagi dia. Bagaimana cara kita mematikan keinginan daging? Sini sudah ada ya. Sini ada 3 poin yang diberikan. Pertama kita ingat, kalau kita mau mematikan keinginan daging kita, harus kita merdeka terlebih dahulu. Harus Roh Allah ada di dalam kita. Kalau nggak ada Roh Allah, nonsensnya semuanya itu. Omong kosong itu. Paling bertahan pun seminggu. Lewat itu kembali lagi. Bagaimana cara mematikan keinginan daging? Yang pertama, harus ada Roh Allah. Itu dasarnya. Kalau nggak ada itu nggak akan mungkin. Yang kedua, jangan takut, berserulah,
Tuhan yang nyuruh kita berseru. Tuhan yang nyuruh kita berseru. Kita boleh lihat ayat 14 sampai 16 yuk. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, ia membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan yang menyuruh kita berseru, karena kita diberikan roh, bukan roh perbudakan. Seorang budak nggak berani berseru kepada tuannya. Tuhan, hari ini aku mau tidur cepat ya. Kalau Tuhan nanti pulang berapa, buka pintu sendirian. Nggak berani budak. Jam berapapun tuannya pulang, wajib ditunggunya. Itu kalau budak. Dan kita bukan diberi roh perbudakan. Kita saja coba sayang sama anak kita kan. Kalau anak kita mau, Pak, celanaku udah koyak, belikan apa? Pasti kita belikan. Kalaupun nggak kita belikan, sabar ya nak, uang belum cukup. Besok Bapak gajian, Bapak belikan. Bukankah Allah tahu lebih baik daripada kita? Kalau kita mengalami kegundahan, kesusahan, apapun itu, ya berseru saja kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, 2 minggu ini minggu-minggu yang paling sulit dalam hidup saya. Begitu berat, penyakit menekan, pergumulan banyak. Tapi saya bilang sama Tuhan, ya terserah Tuhan, Tuhan mau buat kayak mana. Nurutlah walaupun susah. Nurutlah walaupun susah kan gitu ya. Harus ada perubahan cara hidup. Berseru. Saya tahu banyak pergumulan kita dalam hal keinginan daging ini. Bukan hal yang mudah ya. Karena kadang-kadang kita nggak mengerti apakah ini juga dosa. Saya katakan, keinginan daging itu bukanlah dosa. Mengingini suatu barang bukanlah dosa. Tapi kalau sampai cara kita mendapatkannya itu sudah salah, pikiran kita sudah terforsir lagi ke situ, itulah yang berkembang menjadi dosa. Salahkah kita jika kita melihat sebuah benda, kursi itu cantik banget? Salah? Saya enggak, karena Tuhan berikan kita mata. Kalau Tuhan tadi nggak kasih kita mata, nggak tahu kita kursi itu cantik. Tapi kalau untuk mendapatkan kursi itu kita sampai berhutang, nggak sabar menunggu berkat Tuhan, ini yang salah menurut saya. Keinginan daging nggak akan pernah mati sampai kapanpun kalau nggak ada roh Allah. Tapi kalau roh Allah ada, maka Dia yang untuk hidup kita. Cantik ya kursi itu? Iya cantik. Aku pingin loh Pak. Kalau gitu mari kita bekerja, berdoa, kumpulkan hasil. Nanti ada berkat Tuhan kita beli. Saya rasa ini nggak salah ya. Nah ini nggak salah. Kita doakan, kita bekerja dulu. Nanti ada berkat Tuhan kita beli. Karena Tuhan suruh kita berseru kan gitu ya. Bekerja dan berseru. Ketiga, peganglah janji-janji Allah. Peganglah janji-janji Allah. Apa janjinya ayat 17? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya ialah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ada nggak janji Allah dalam hidup kita kalau kita sudah ada Roh Kudus? Pasti ada kan? Pasti ada. Pasti janji yang pertama kita pegang apa? Kamu akan ke surga kalau kamu percaya. Itu janji satu ya. Janji ke surga. Itu salah satu contoh. Janji Tuhan akan menyertai. Itulah janji-janji. Jadi saya review sekali lagi waktu udah lewat. Kita gak akan pernah bisa mematikan keinginan daging kita, karena kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Tapi Allah datang di dalam Kristus Yesus, sama seperti kita tubuhnya. Dia juga tahu lapar, dia juga tahu panas dingin.
Dia juga tahu menangis, merasa sakit. Memiliki tubuh yang sama seperti manusia. Supaya tubuh yang sama itu, dia naik ke kayu salib untuk memikul dosa itu dengan daging yang dikuasai daging karena dosa. Dan dia memerdekakan kita. Kalau roh Allah ada di dalam hidup kita, maka kita akan dapat mematikan keinginan daging. Tapi kalau roh Allah nggak ada, kita tidak akan pernah bisa mematikan keinginan daging. Bagaimana cara kita mematikan keinginan daging? Yang pertama ada roh Allah. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan, Allah yang kita percayai. Dan ingatlah janji-janji Allah. Kalau nggak ada janji, nggak akan ada harapan. Ini dia, Allah telah berjanji. Allah nyuruh kita berseru. Allah telah memerdekakan kita. Makanya kita bisa, karena secara tubuh kita dahulu sudah terjual di bawah kuasa dosa. Tapi roh Allah memerdekakan kita. Allah menyuruh kita berseru. Dan ada janji-janji Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bagaimana kasih-Mu yang besar itu, Tuhan. Kau datang ke dunia jadi sama seperti manusia, mengambil rupa manusia supaya lewat itu, Tuhan. Kami manusia yang bisa, kami manusia yang telah rusak dan berdosa, yang terjual di bawah kuasa daging. Kami boleh melihat Engkau yang menjadi manusia, berdosa karena kuasa dosa, mau naik ke kayu salib itu, Tuhan, untuk menggantikan kami, bangkit dari alam maut, membuktikan Engkau punya kuasa, dan Engkau telah memberikan kuasa itu kepada kami, supaya kami hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan, bukan di dalam pimpinan dunia ini. Tuhan, Kau tahu kerinduan hati kami. Dan biarlah Roh-Mu yang telah diam di dalam hidup kami, di dalam hati kami, itulah yang boleh menuntun kami dari waktu ke waktu. Dan biarlah Roh-Mu yang mengajari kami tiap-tiap waktu, supaya ketika hidup kami ada perkataan Tuhan yang terus juga boleh menguatkan kami. Tuhan, firman-Mu telah selesai disampaikan, dan biarlah Roh yang Kudus yang terus berbicara kepada kami masing-masing, supaya dimanapun kami ada terus perkataan Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu ini yang boleh Tuhan izinkan. Terima kasih buat ketenangan kami boleh belajar firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah nanti Tuhan secara selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang boleh mengatur kami. Terpujilah nama-Nya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Pada Allah berpuji.